Saya ucapkan selamat beribadah Minggu pada tanggal 10 Mei 2020 dalam acara Suara Firdaus yang ke-27. Ya, ini sudah ke-27 dan kita akan mulai ibadah kita. Kita selalu diingatkan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan kita yang sekarang dan kebutuhan kita yang akan datang. Ibadah ini akan menolong kita. Ini firman Allah, jadi ikutilah dengan seksama. Nanti kita akan melihat mujizat-mujizatnya menyertai kita dalam ibadah ini. Saya undang kita bangkit berdiri dalam ibadah online. Kita masuk dalam nyanyian pembukaan. Kasih setianya. Ya, kasih setia Tuhan. Kasih setianya, oh Yesus Tuhanku, selalu Dia nyatakan bagiku. Di siang dan malam Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Ku akan berdiam, kita katakan, dengan aman tentram, sebab aku kepunyaan Tuhan. Oh, berkat-Nya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab aku kepunyaan Tuhan. Oh, berkat-Nya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan-Mu. Ku bangga, ku bangga sebagai kepunyaan-Mu. Kita berdoa. Inilah kami umat-Mu Tuhan, biji mata-Mu yang Kau peroleh dengan darah-Mu sendiri. Kami datang beribadah di hadapan-Mu, karena Kau menciptakan manusia untuk beribadah kepada Khalik Sang Pencipta kami, supaya kami merasakan dekat kepada Tuhan, kepada Allah Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu yang besar dan mulia itu. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya, dengan urapan dan kuasa Roh-Mu
akan menuntun kami. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah online ini Tuhan, di rumah, di kendaraan, di jalan, dimanapun mereka bisa mengikutinya. Dan kami doakan supaya menjadi berkat bagi kami sekalian. Biarlah jamah setiap hidup kami. Sesuai dengan kebutuhan kami, Tuhan akan memenuhinya. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat puji-pujian, satu nyanyian yang indah, damai yang diberikan. Ya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selamat Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selamat Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Kalau ada masalah, persoalan yang sedang melilit kehidupan kita, belajar menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dia yang berkata, serahkan segala khawatirmu kepadanya. Dia yang memperdulikan kita. Kita ganti nyanyian kita. Nyanyian kesukaan surga. Ya. Kita berdiri, kita nyanyikan dengan senang hati. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kita berdiri. Nyanyian terakhir, lingkupiku. Sayangmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau akur. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Inilah permohonan kami Tuhan, lindungilah kami, naungi kami dengan kedua sayap-Mu. Itulah dengan kekuatan firman dan Roh-Mu yang sanggup menjaga kami. Lewat firman dan Roh-Mu yang akan memberkati kami hari ini. Ibadah ini adalah uluran tangan Tuhan bagi kami, untuk kami mendapatkan jawaban dari semua teka-teki kehidupan kami. Begitu banyak teka-teki dalam hidup kami, pekerjaan kami, nikah kami, usaha kami, studi kami, masa depan kami. Tapi firman-Mu adalah jawaban yang pasti bagi kami. Kalau kami dengar firman-Mu, kami pegang firman-Mu, kami akan mendapatkan kehidupan, jalan keluar, petunjuk bagi kami. Bahkan firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, memberi kepada kami kekuatan baru dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Inilah kami akan duduk bagaikan Maria dekat kaki Tuhan untuk menghilangkan segala kesusahan hati kami, segala khawatir kami, masa depan kami, pekerjaan kami. Firman-Mu bisa memberikan kepastian bagi kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kami kasih. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya sapa dulu beberapa anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, ya, yaitu Bapak Sintua, ya, RN Saragi, ya, Sumber Sari, Muko Provinsi Bengkulu, ya. Kemudian Ibu Ivone Lydia Heidemans, ya, di Jalan Sayunan, ya, Sayunan Paya, ya, saya ulangi lagi, Sayunan
Daya ya, nomor 25 Bandung. Kemudian Bapak Pendeta Freddy Nenggolan MTH di Jalan Pondok Jaya 1 nomor 24 Jakarta Selatan. Kemudian Bapak Pendeta Ruben Marpaung MTH di Tangerang GBS Karisma Ministry. Kemudian Bapak Pendeta Hesron Sibarani di Tangerang. Kemudian Bapak Eber Simbolon Kompleks Tilar Silih Asih Desa Laksana Kecamatan Padalarang ya, mantan dari anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Kemudian ponakan saya Dr. Adus Deden Simajuta di Tangerang. Kemudian Saudara Hendra Sihombing Sarjana Statistik. Kemudian yang terakhir Saudara David Bastian Magister Pelayaran. Ya, saya ucapkan dan kami ucapkan terima kasih buat baksosnya dan semua Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri mengikuti ibadah online ini ya. Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu berada, di kota, di luar kota, di dalam atau di luar negeri. Mari kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan. Jadi tadinya saya mau bawa tema mengenai Mesbah Dupa kelanjutannya, tapi Tuhan tetapkan saya membawa tema yang mungkin dalam Alkitab ini adalah tema besar sekali ya, yaitu mengenai tabut perjanjian atau peti perjanjian ya. Mungkin pernah saudara dengar dulu waktu sekolah minggu ada namanya kemah suci, lalu di dalamnya ada tabut perjanjian ya. Kita baca dulu ya. Saya pelan-pelan supaya saudara mengerti. Terbuat dari kayu penaga ya, yang warnanya hitam, panjangnya 2,5 hasta ya. Ada gambarnya ya, 2,5 hasta. Kemudian tingginya 1,5 hasta, lalu kemudian lebarnya juga 1,5 hasta ya. Nah, itu tabut perjanjian. Kemudian ada tutupnya, tutup namanya tutup gerapirat atau tutup perjanjian ya, yaitu yang panjangnya itu 2,5 hasta sama dengan panjang peti itu, lalu lebarnya 1,5 hasta. Lalu di atasnya ada keruk, ya gambar keruk kemudian ya. Lalu saudaraku dimasukkanlah di dalamnya nanti mana. Nah, mana ya, mana yang pernah makan Israel di padang gurun 40 tahun, ditaruh dalam buli-buli emas, lalu kemudian ditaruh lagi di dalamnya 2 loh batu atau 10 perintah Tuhan ya. 2 loh batu atau 10 perintah Tuhan dan tongkat Harun. Tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga dan berbuah. Nah, jadi itu alat itu adalah di dalam, cuman dibuat di luar supaya nampak. Itulah tabut perjanjian. Lalu ada kayu pengusungnya ya. Nah, itu kalau saudara lihat mungkin di gereja-gereja ada, saudara pernah lihat gambar ini ya. Nah, ini yang kita mau bicarakan sekarang ya. Kita dengarkan. Jadi perintah pembuatannya itu adalah dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 perintah pembuatannya. Sedangkan pelaksanaannya, prakteknya di Keluaran 37 ayat 1 sampai yang ke-9 ya. Nah, jadi ada perintah, ada prakteknya ya. Kata tabut dalam Alkitab, kata tabut itu 179 kali ya, 179 kali. Kata kemah tempatnya tabut ini, dan yang sama dengan itu kemah ya, kata kemah kita juga disebut kemah, itu ada 657 kali ya.
Kemudian kalau dalam bahasa Inggris disebut tabernakel. Kalau tabernakel itu bahasa Inggris itu ada 327 kali ya kata itu ya. Jadi cukup banyak ya. Puji Tuhan. Jadi kita akan dengarkan dulu. Mau tidak mau semua umat Tuhan harus mengerti ya. Harus mengerti. Sebab nanti ini disebut dalam perjanjian baru sampai juga kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu. Mari yang kita baca adalah pembuatannya ya. Dalam Keluaran 37 ayat 1 mulai. Ya. Bezaliel temanya membuat tabut perjanjian. Kalau bahasa Batak itu poti parpadanan. Poti parpadanan ya, the Ark of the Covenant ya, jadi tabut perjanjian. Bezaliel membuat tabut itu dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalupnya lah itu dengan emas murni ya. Dibuatnya lah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Ayat 3, dituangnya lah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnya lah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnya lah itu dengan emas, dan dimasukkannya lah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnya lah tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnya lah 2 kerup ya, gambar malaikat dari emas tempaan. Dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya lah kerup-kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah, menghadap muka kerup-kerup itu. Ya, jadi itulah perintah pembuatannya. Ya, di situ ada, coba tunjukkan dulu tadi. Gambarnya tadi. Jadi ada di situ gambar dari tabut perjanjian ya. Jadi ini saudara lihat ya. Jadi ada panjangnya, ada lebar, itu bentuknya ya. Nah, jadi diusung ya. Ini ditempatkan di ruang Maha Kudus. Nah, tempatnya di ruang Maha Kudus. Jadi Allah itu bersemayam di situ. Itulah disebut tahta Allah. Jadi tempat Allah bersemayam. Ya, selama kurang lebih 1.500 tahun perjanjian lama, dari Gunung Sinai sampai kepada kegenapannya di Gunung Golgota. Sebab ketika Yesus mati, ya, tirai ini robek. Nah, tirai robek. Maka kitab Wahyu mengatakan, tampaklah tabut perjanjiannya. Ya, tampaklah tabut perjanjiannya. Jadi saudaraku, ini hal yang
terpenting, alat yang terpenting dalam Alkitab. Ya, jadi khotbah kita tidak hanya mengenai Sakeus, turun engkau, aku menumpang di rumahmu, 5 roti 2 ikan, ya, terus cerita Bahtera lagi. Kita harus bisa menyampaikan firman Tuhan, ya, hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi ini akan kita dengarkan sekarang mengenai tabut perjanjian, di mana Allah bersemayam. Pengertian rohani, saudaraku, ya. Pengertian rohani, tabut itu dari kayu, ya, disalut emas. Itu gambaran gereja Tuhan. Kita ini, ya, gereja Tuhan. Kayu itu menunjuk manusia, tapi disalut dengan emas. Ya, emas itu sifat-sifat ilahi, ya, sifat-sifat Roh Kudus, ya, sifat ilahi. Jadi tidak nampak lagi kedagingannya, ya. Ini nanti akhir dari gereja Tuhan, ruang Maha Kudus itu disebut sampai pada garis akhir. Garis akhir itu adalah ruang Maha Kudus. Itulah garis akhir. Yaitu sampai nanti kita tanpa cacat celah. Jadi inilah gambaran gereja Tuhan. Ya, mempelai Tuhan. Gereja Tuhan. Ya, tujuan akhir dari gereja adalah jadi pengantin Tuhan. Nama terakhir dari gereja adalah jadi pengantin Tuhan. Ya, kemudian ada tutup, tutup, ya, ada tutup di atasnya. Itu menuju Allah Sang Putra. Tutup pendamaian yang mengayomi, yang mengena kepada peti itu. Sedangkan kerup yang satu, ini sudah dari emas, ini bukan dari kayu, ini semua dari emas. Ya, ini adalah gambaran Allah Bapa, ya, Allah Anak. Itulah tutup Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kerup yang kedua. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi ini namanya Tritunggal Allah. Ya, Holy Trinity. Jadi ini Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, nama dari Allah Bapa adalah Tuhan, nama dari Allah Anak adalah Yesus, nama dari Allah Roh Kudus adalah Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itulah yang mengayomi, yang melindungi gereja Tuhan pada zaman akhir. Amin. Amin. Jadi yang melindungi gereja Tuhan adalah Allah Trinitas. Allah Tritunggal. Nah, kita sudah mengerti sekarang, ya. Nah, ini. Jadi kalau dalam Kemah Suci, pintu gerbang itu Tuhan Yesus, betul. Ya, Tuhan Yesus dia pintu gerbang. Percaya akulah pintu, ya. Nah, mezbah korbakaran dia sudah mati, betul ya, ya. Pintu pengampunan dosa, ya. Kemudian juga penyucian, itu kelahiran baru, saudara, ya. Nanti sampai dia nanti pelita emas, roti kehidupan yang harus disembah, ya. Nah, itu sedikit-sedikit, ya. Nah, kalau saudara nanti setia mengikutinya, jadi mengerti, ya. Tapi yang terangkan sekarang adalah mengenai peti perjanjian. Tabut perjanjian ini. Ini adalah alat yang terutama di dalam Alkitab. Terutama pada masa perjanjian lama. Ini alat yang terpenting. Alat yang terpenting. Di mana Allah berhadirat. Ya, dan ini adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, saudara, jadi kita akan bahas sedikit demi sedikit dulu mengenai tabut ini, ya, atau peti perjanjian, ya. Jadi disebut ini adalah kekuatan, kuasa, ya, kekuatan. Mari kita masuk dulu pada Mazmur 132 ayat 8. Ada juga di 2 Tawari 6 ayat 41, tapi yang kita baca Mazmur 132 ayat 8. Apa itu tabut itu? Ya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, ya, engkau serta tabut kekuatanmu. Ya, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat
perhentianmu, engkau serta tabut kekuatan. Jadi tabut itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Nah, alat ini mau saudara cari nggak akan ditemukan di bumi ini sekarang. Ya, tidak ada kita temukan itu, tapi rohnya, pengajarannya, ya pengajarannya. Ya, Yesus juga sudah di sorga, tapi rohnya, pengajarannya ada di dalam dunia ini, ya diberikan kepada kita. Jadi ini akan kita bahas sekarang, ya mengenai tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian, kuasa Allah. Nah, saudara, jadi kemah suci ini dibuat di Gunung Sinai, ya, di Gunung Sinai oleh Musa dan bangsa Israel, ya, dibuat kurang lebih selama 1 tahun, ya. Setelah dibuat baru dibangunlah kemah suci, ya, bangunlah kemah suci, ya. Jadi waktu Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai itu dipimpin oleh tongkat. Nah, tongkat Musa yang memimpin mereka. Tongkat. Jadi kalau tongkat diangkat, laut merah terbelah. Itu kekuatan tongkat. Tapi setelah di Gunung Sinai, ya Gunung Sinai itu tempat untuk menerima, ya kemah suci ini, tempat menerima. Ya, sebab itu janji Tuhan waktu Musa dulu pernah berjumpa dengan Tuhan di gunung ini, di Gunung Sinai ini, ya. Nah, Tuhan berkata, kamu akan beribadah di gunung ini. Nah, waktu dia melihat ada semak belukar, terbakar tapi tidak hangus, ya. Lalu Musa takut, ya. Tuhan berkata, tanggalkan sepatu yang dari kakimu. Ditanggalkan, ya. Di situ Musa berbicara, ya. Tuhan berbicara pada Musa dan janji Tuhan, di sini kamu akan beribadah di gunung ini. Ini adalah nubuatan kepada Musa, ya, bahwa nanti umat Tuhan akan beribadah di gunung Sinai. Ya, itu perjumpaan Tuhan dengan Musa, ya, kalau saya nggak salah dalam kitab Keluaran pasal 2 itu, ya. Pasal 2, ya, pasal 1 itu masih kerja paksa, ya. Nah, sudah. Jadi di situ umat Tuhan beribadah. Setelah dibangun beribadahlah. Tetapi tujuan umat Tuhan adalah negeri perjanjian, ya. Bukan Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai itu berhenti untuk menerima kemah suci saja, ya, menerima kemah suci. Setelah selesai mereka beribadah, kemudian dibongkar pasang, ya, dibongkar pasang kemah suci itu, ya. Nah, sudah. Jadi dalam Keluaran 2, Keluaran pasal 3 yang tepatnya, ya. Nah, di mana Tuhan berjanji akan beribadah kepada orang Israel, beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Itu janji Tuhan, ya. Dan setelah mereka keluar, ya, sampai di Gunung Sinai, dibuatlah kemah suci ini. Nah, tapi tujuan akhir dari umat Tuhan adalah negeri Kanaan. Negeri Kanaan. Itu gambaran kita ini, ya, gereja Tuhan, ya. Israel itu gambaran gereja Tuhan, ya. Nah, gambaran gereja Tuhan, kemudian Musa itu gambaran Kristus, ya, ya, yang memimpin gereja Tuhan keluar dari Mesir. Mesir itu menuju dunia, ya, Mesir itu menuju dunia, Mesir umat Tuhan itu menuju gereja. Tujuan perjalanan gereja adalah Kanaan surgawi, ya, Kanaan surgawi, ya, itu gambaran sorga, ya. Sorga yang kita tuju, juga kebangunan rohani yang akan kita alami, ya. Nah, dan perjalanan itu memakan waktu 40 tahun. 40 tahun. Semua ada artinya, saudara. 40 tahun itu artinya 40 tahun jubel. 40 tahun jubel untuk diartikan rohani. Satu jubel itu sama dengan 50 tahun.
50 tahun. Jadi 50 kali 40, 2000. 2000 tahun. Perjalanan gereja Tuhan selama kurang lebih 2000 tahun. Ya, dari dunia ini sampai nanti kegenapannya kita masuk kepada panggilan surgawi. Ya, nah itu arti-arti rohani dari perjalanan umat Tuhan. Tapi yang memimpin umat Tuhan sekarang, nah kalau tadi dari Mesir ke Gunung Sinai, tongkat yang memimpin. Sekarang yang memimpin umat Tuhan dari Gunung Sinai menuju tanah Kanan. Itulah tabut perjanjian. Jadi yang memimpin umat Tuhan nanti ya dari Gunung Sinai ke tanah Kanan adalah tabut perjanjian. Kuasa Tuhan. Jadi sebelum umat Tuhan berangkat, ya tabut di depan. Ya, lalu ada barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, jadi di depan itu tabut perjanjian. Umat Tuhan mengikutinya. Ya, nah diangkat tabut perjanjian. Kalau tabut diangkat, perhatikan. Kalau tabut diangkat, kemudian Musa berkata, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak. Jadi kekuatan tabut itu untuk mengusir musuh. Kemudian kalau nanti tabut itu mau berhenti mereka, Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umatmu yang beribu-ribu laksa. Jadi fungsi tabut itu adalah untuk mengusir musuh, memberikan ketenangan, perhentian kepada umat Tuhan. Sebab sepanjang jalan dari Gunung Sinai sampai nanti negeri Kanan itu, mereka akan menghadapi banyak sekali musuh. Banyak sekali musuh. Bukan hanya Amalek. Ya, tapi sepanjang jalan itu adalah tantangan, rintangan yang akan dihadapi. Nanti sungai Jordan juga diangkat tabut perjanjian. Sungai itu terputus. Amin. Itu hebatnya. Itu hebatnya tabut ini. Ya, nanti Jeriko dikelilingi dengan tabut. Jeriko pun roboh. Ini kekuatan tabut. Jadi kita sekarang butuh pengajaran ini. Tabutnya tidak ada lagi, tapi rohnya pengajarannya. Pengajarannya. Nah, saudara, nanti saudara akan lihat perbedaannya. Ya, orang yang memiliki pengajaran tabut dengan tidak akan jauh sekali perbedaannya. Bukan kata saya, ya. Nanti saudara akan lihat sendiri. Kalau kita ada tabut kekuatan Tuhan, musuh berserak, jalan terbuka. Dan kemudian kita akan melihat diberikan ketenangan. Mari kita baca Bilangan pasal 10. Bilangan pasal yang ke-10. Saya baca. Jadi kalau dalam Bilangan pasal yang ke-10 ini mulai Israel berangkat ya dari Gunung Sinai nanti menuju tanah Kanan. Nah, jadi kalau ayat 11 perikopnya disebut berangkat dari Gunung Sinai. Berangkat dari Gunung Sinai tanggal 20 bulan 2 tahun yang kedua. Nanti baca lengkapnya ya. Tapi yang akan saya baca bagi kita adalah ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-36. Ya, coba saya baca dulu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, ya dari Gunung Sinai, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Jadi memberikan tempat perhentian terus. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari.
apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan, terus apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Sekali lagi, apabila tabut itu berangkat atau diangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Terus, dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umatmu Israel yang beribu-ribu laksan. Sekali lagi, dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, Musa maksudnya, kembalilah Tuhan kepada umatmu yang beribu-ribu laksa. Jadi tabut ini mencari tempat perhentian. Dalam mencari perhentian banyak musuh, tapi musuh itu berserak. Ini kekuatan tabut. Amin. Kalau dulu itu secara letterlek, sekarang cara rohani. Cara rohani, ya. Cara rohani. Kalau ada kuasa tabut, ada pengajaran tabut, gerejamu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dilindungi oleh Tuhan. Termasuk hidupmu dilindungi oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Ini perbedaannya. Jadi milikilah sekarang tabut ini. Ya, miliki pengajaran tabut. Supaya saudara merasakan kuasa perlindungan Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Nah, saudaraku ya. Jadi ini yang akan kita dengarkan sekarang. Kuasa tabut. Perlindungan dari tabut. Memberikan perhentian, memberikan ketenangan. Di padang gurun dunia bisa mengalami ketenangan. Kita ini bagaikan di padang gurun dunia yang buas. Tapi walaupun dunia ini buas, Tuhan akan memberikan kepadamu perlindungan. Dan dia akan mengusir segala musuh dari sekitarmu. Dan musuh itu tidak ada satupun yang bisa bertahan. Amin. Amin. Tidak yang dapat bertahan. Ya, siapa bisa melawan Tuhan? Gak ada yang bisa melawan Tuhan. Ya, jadi ini yang perlu kita miliki. Ya. Nah, kita menerima Yesus selamat itu harus. Tabib yang ajaib itu harus. Ya, harus. Tapi kalau menerima Yesus sebagai kepala, ini sebagai kepala, sebagai mempelai. Sebagai mempelai. Saya punya istri. Ya. Nah, tentu seorang suami akan membela istrinya. Alkitab mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Jadi Tuhan itu mengasihi sidang jemaatnya. Jemaat ini pasti dia bela. Yaitu jemaat yang menjadi tubuhnya. Kapankah kita menjadi tubuh Kristus? Kapan? Saat kita menerima dia sebagai kepala. Anda tidak akan pernah menjadi tubuh Kristus kalau Anda tidak terima dia sebagai kepala. Gak mungkin. Ya, tidak mungkin seorang istri ya punya suami kalau dia tidak menerima laki-laki itu menjadi suaminya. Tidak menerima perempuan itu menjadi istrinya. Harus kita terima dulu. Dia kita terima sebagai kepala, sebagai suami, mempelai pria surga. Dengan demikian kita mendapat jaminan perlindungan dari Tuhan. Dapat jaminan perlindungan dari Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, jadi ini yang perlu saya terangkan pada kita. Kalau kita menerima dia sebagai kepala, sebagai suami, ya, semua binatang buas akan dijauhkan. Mari, kitab Hosea pasal 2. Ayatnya Hosea pasal 2. Boleh ayat 11 mulai. Mari, kitab
Nabi Hosea. Ya, pasalnya yang kedua. Ya. Boleh lompat saja ayat yang ke-15. Ya, biar cepat. Boleh. Hosea pasal yang kedua 15. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Baal itu berhala. Kalau berhala itu tidak punya mata, gak bisa melihat, punya telinga, gak bisa dengar. Tuhan kita bukan Baal. Ya, sama seperti seorang istri, kalau dia minta tolong kepada suaminya, ya, walaupun dia mungkin lagi sibuk apapun, pasti cepat dia tolong. Ya, kok Chris ya, betul kan? Kalau nyonya minta tolong cepat kan? Nah iyalah, nah, cepatlah. Ya, masa dibiar-biari besok saja? Enggak lah, ya, harus disenangkan istri itu kan? Disenangkan. Begitu juga Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Begitu saudara minta tolong, cepat-cepat ditolong. Amin. Nah, pasti cepat ditolong. Nggak ada suami menunda-nunda menolong istrinya. Ya, nggak ada itu kecuali di luar negeri mungkin ya. Ya. Tapi selagi di situ dia tolong kita. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak memanggil aku Baalku. Jadi Tuhan itu sebagai apa? Suami. Mempelai pria sorga. Amin. Mempelai pria sorga. Terus, lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Terus, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Amin. Ditiadakan apa? Semua ditiadakan. Burung-burung pemakan manusia ditiadakan. Kemudian binatang-binatang buas ditiadakan. Begitu juga busur-busur panah, alat-alat perang ditiadakan. Kalau kita menerima Yesus sebagai suami, kita merasa tentram. Amin. Tenang hidup kita. Dunia ini buas, saudara. Ya, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Ya, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Sekarang ini orang lagi goyah. Ya, ekonomi goyah, goyang, goncang. Ya, goncang. Banyak pemerintah pada takut. Ya, jangan rakyat ngamuk bagaimana lah. Ya, keadaannya sekarang begini. Ya, pencarahan di mana-mana terjadi karena kelaparan. Kita lihat di TV bagaimana orang naik numpang, ya, pemiliknya dibunuh, dibuang di jalan begitu. Ya, kasihan saudara. Ini keadaan yang penuh bahaya. Ya, penuh bahaya. Jadi tidak ada, susah kita mempercayai orang sekarang. Susah. Ya, tadi kan penumpang, malah penumpangnya sudah ditolong membunuh supirnya. Ya, memang dunia ini buas, penuh bahaya. Siapa yang bisa melindungi saudara, menjamin keselamatanmu? Ya, yang bisa menjamin keselamatan kita adalah sayap perlindungan Tuhan. Amin. Aman dalam lindungan Tuhan. Dinaunginya dengan kedua sayapnya. Ya, dengan kedua sayapnya engkau dilindungi, kita dilindungi. Jadi tujuan dari mengangkat tabut ini adalah mengusir musuh, ya, kemudian memberikan kepadamu kedamaian, ketenangan.
Ya. Damai itu mahal, saudaraku. Mahal sekali. Ya. Alkitab mengatakan lebih baik segenggam kedamaian, ya, ketenangan, daripada 2 genggam. Ya, hasil tapi ditiup angin, tidak ada damai. Ya, banyak hasil, saudara bekerja banyak, hasilnya penuh tanganmu. Ya, tapi saudara tidak ada ketenangan. Ya, tidak ada ketenangan. Lebih baik sedikit, tapi tenang. Makan tenang, berbaring tenang, di jalan tenang, tidak ada yang bisa mengganggu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa mengganggu. Ya, mempelai Tuhan itu paling tinggi. Ya, jadi kalau kita menerima Tuhan sebagai raja, kita nanti hanya diperintah saja jadi rakyat. Tapi kalau kita menerima Dia sebagai mempelai, itu berarti kita menjadi ratu, duduk memerintah bersama-sama dengan Dia. Atau saudara nanti mau jadi rakyat aja, mau jadi memerintah bersama Tuhan. Lebih baik kita duduk bersanding. Ya, mempelai itu duduk bersanding. Ya, dia saja raja-raja kan, seperti Raja Asveros memerintah dengan Esther, ratu di surga. Kalau sudah jadi istrinya raja, mempelainya raja, wah itu paling hebat, paling tinggi kedudukannya. Ya, nah itulah kita rindukan. Kalau kita jadi mempelainya Tuhan, duduk bersanding dengan Dia selagi di dunia ini, saudara dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ya, ini maaf saya cerita sedikit ya. Ya tahun 2005 lah. Masa-masa kerusuhan, di mana-mana terjadi kerusuhan. Toko-toko dibakar, gereja-gereja juga tidak sedikit hancur. Ya, hancur. Saya waktu itu dari Bandung ke Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta, saya lihat bagaimana mal-mal itu, bagaimana toko-toko, bahkan rumah-rumah ibadah hancur. Saudara jadi saksi mata juga. Ya, kita lihat bagaimana ngerinya. Kalau yang kadang lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ya. Termasuk di mana kami tinggal juga begitu. Ya. Tapi waktu itu saya khotbah. Saya ingat waktu kira-kira jam 12 saya khotbah, saudara. Ya. Kebetulan saya khotbah itu tahu perjanjian. Nah, begitu selesai saya khotbah, tetangga saya cerita, wah waduh, banyak sekali orang. Tapi mereka pergi. Pergi mereka. Itu kuasa tabut melindungi. Amin. Melindungi. Dijaga dengan sempurna. Mempelai Tuhan dijaga, saudara. Dijaga. Ya. Tidak mungkin kita dipermalukan. Tidak mungkin. Dijaga oleh Tuhan dengan sempurna. Jadi tenang. Apapun yang terjadi nanti dunia ini yang akan banyak terjadi malapetaka. Ya. Nah, tapi tubuh Kristus akan merasa tenang, aman. Engkau berbaring dengan tenang. Kita rasa tenang berbaring. Tuhanlah yang menjaga. Dan itu pasti digenapi, pasti terjadi. Tapi kalau kita tubuh Kristus, mempelainya Tuhan, pasti dibedakan. Dijaga oleh Tuhan. Dinaungi dengan kedua sayapnya. Nah, saudara, jadi apa gunanya orang? Ya, punya ini, punya itu, tapi tidak ada damai. Tidak ada ketenangan. Ya, yang dibutuhkan adalah ketenangan. Tenang hidup kita. Damai hidup kita. Ya, jadi kita memerlukan ketenangan selama di dunia yang fana ini. Ya, supaya hidup kita jangan goncang gancing. Ya, jangan goncang gancing. Jangan kita dalam ketakutan, apalagi menjadi korban. Ya, apalagi menjadi korban. Jadi kita butuhkan ketenangan, damai. Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Coba dulu dalam Yohanes 14 ayat 27. Ya. Kita baca. Damai sejahteraku
Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Sekali lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya. Kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan beri kepada kita damai, ditinggalkan, supaya hati kita jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Jadi apapun yang saudara hadapi sekarang, jangan membuat engkau gelisah. Ya, memang sekarang ini ya keadaan sangat sulit. Ya, kita nggak tahu kapan ini berakhir. Ya, ada orang mengatakan masih lama lagi. Ya, masih lama lagi prediksinya begitu. Karena memang mungkin ya yang menjadi orang yang terinfeksi penyakit corona makin bertambah. Ya, mau tidak mau lockdown akan diperpanjang. Ya, kemudian pembatasan. Sementara kita butuh makan, butuh minum, butuh ini, butuh itu. Ya, lalu timbul pertanyaan, makan apa kita? Bagaimana usaha saya? Bagaimana masa depan saya? Ya, apakah bisa berlanjut? Apakah akan berhenti? 1001 macam timbul pertanyaan dalam hati kita. Ya, tapi Alkitab mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Ya, janganlah gentar hatimu. Tuhan beri kepada engkau damai. Damai. Kenapa Tuhan beri damai? Takut itu kuasa Tuhan yang hadir padamu akan menciptakan ketenangan, kedamaian di dalam hatimu. Ingatlah Israel di padang gurun. Nah, selama 40 tahun gak ada kerja apa-apa, gak ada tempat bercocok tanam. Ya, tidak ada di sana tempat pabrik tepung, pabrik roti, tidak ada. Tapi setiap hari Tuhan pelihara dengan manna turun dari surga. Ya. Pukul bukit batu, air memancar dan mengikuti mereka kemanapun umat Tuhan. Mata air yang satu ini mengikuti mereka. Selalu mengikuti mereka, kata firman Tuhan. Jadi mengenai apa yang dimakan, Tuhan siapkan. Mengenai apa yang diminum, Tuhan siapkan. Ya, jadi Tuhan itu cermat. Ya, Dia pelihara kita sebagai tubuhnya, mempelai wanitanya, gereja yang Dia kasih. Ya, jadi jangan kita takut lagi. Ya, jangan takut. Jadi Tuhan beri kepada kita sekarang ketenangan. Kalau saudara dalam keadaan gelisah dan takut, Tuhan mengundang saudara. Marilah kepadaku semua orang yang berletih lesu, berbeban berat. Ayat terakhir, coba. Matius pasal 28, ayat 11. Ya. Ya. Lompat saja terus ayatnya yang Matius pasal yang ke 11 ayat 28 ya. Yang tepatnya 11 ayat 28. Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Terus, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi dia mengundang saudara yang letih lesu, mengundang saudara yang berbeban berat.
Tuhan akan memberikan engkau ketenangan, kedamaian. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberikan padamu ketenangan. Apapun musuhmu, sebesar apapun, Tuhan pasti bisa memberikan engkau kemenangan. Ya, tabut itu menciptakan ketenangan, mengusir musuh supaya engkau berbaring dengan tenang. Dan segala kebutuhanmu pasti Tuhan cukupi. Ingatlah, ya, ingatlah bahwa Tuhan itu memberikan apa yang diperlukan umatnya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan Lingkupiku. Oh, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tangan. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berdiri. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang lembu. Kur. Tanganku dipegang teguh. Amin. Ku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau berdoa sejenak. Mari kita membutuhkan sebuah pengajaran yang besar, yang kuat, yang menjamin perlindungan bagi rumahmu, tempat ibadahmu, dirimu dijaga oleh Tuhan. Dengan sempurna Dia akan menjaga tubuhnya, mempelainya. Dia jaga dengan sempurna. Istrinya mempelai wanita. Di siang malam, di jalan dimanapun engkau, pasti dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kita berbaring dengan tenang, berjalan dengan tenang. Dia yang memagari engkau, menjaga engkau. Kalau tabut diangkat, bangkit Tuhan, supaya musuhmu berserah. Musuh akan lari. Tidak ada berani, tidak ada kekuatan yang bisa mengganggu engkau. Tuhan akan memberikan ketenangan. Kalau selama ini engkau gelisah, uangmu banyak, hartamu banyak, tapi engkau tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, hari ini Tuhan beri padamu ketenangan. Katakan, Tuhan, engkaulah suami,
Engkaulah mempelai pria sorga. Engkaulah juru selamatku, gembalaku. Begitu engkau berkata, engkaulah kepala mempelai pria sorga, saat itu Tuhan akan bertanggung jawab atas keselamatanmu, seperti suami bertanggung jawab penuh untuk keselamatan tubuhnya istrinya. Mari yang mau mendapatkan perlindungan yang sempurna, pertolongan Tuhan, kedamaian di tengah dunia ini. Mari, saya akan berdoa saudara. Angkat tangan kanan, tangan kirimu taruh pada dada. Hamba berdoa buat anak-anak. Hari ini kami mengerti firman-Mu. Kenapa kami selama ini ada gelisah takut Tuhan? Karena pengikutan kami tidak sampai pada puncaknya menjadi mempelainya Tuhan. Padahal Engkau akan datang kembali sebagai mempelai. Di tengah malam akan terdengar suara, song-songlah mempelai datang. Kami pun mempersiapkan diri menjadi mempelai-Mu Tuhan, menjadi milik-Mu sendiri. Tuhan, terimalah kami yang mau menyerahkan diri menjadi anggota tubuh-Mu Tuhan. Ambillah kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami yang lemah ini, yang tak berdaya di tengah dunia yang buas dan ganas ini Tuhan. Kami tidak ada kekuatan dibanding dengan kekuatan dunia ini. Tetapi begitu kami berserah padamu, maka Tuhan akan beri kami ketenangan, kedamaian. Kami akan dijaga oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, waktu kami duduk, waktu kami berbaring, waktu kami berjalan, Tuhan menjaga kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Datangkanlah ketenangan, kedamaian bagi mereka. Kalau ada yang bimbang Tuhan, tetapkan hati mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Yang sakit jamah sembuhkan Tuhan. Apapun penyakitnya kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau oleh bilur-bilurnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang menghadapi jalan yang buntu dalam hidup mereka. Kami doakan bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka yang masih kuat, yang selama ini mereka khawatirkan masa depannya, bagaimana nantinya, itu pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya menjaga, Tuhan juga kiranya akan memberkati, menolong segalanya. Anak-anak, mantu, cucu, istri, semua dalam keluarga Engkau jagai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan memberi kami kedamaian. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dan semua menteri, semua gubernur dengan wakilnya, seluruh kepala daerah tingkat 2 bupati, wali kota dengan wakilnya, semua muspika, semua kepala desa, kepala lurah, semua RW RT, seluruh masyarakat Indonesia, TNI Polri. Tuhan berkati mereka semua. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan biarlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus akan memberkati engkau hari ini. Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.